I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Ambarila Miulaiha dengan NIM akhir 237. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari Financial Technology, yaitu inovasi keuangan atau vintage. Nah, sebelumnya saya sudah mewawancarai beberapa narasumber tentang bagaimana pengalaman mereka dalam menggunakan produk-produk vintage ini. Nah, sebelum ke cuplikan videonya, saya akan menjelaskan definisi dari inovasi keuangan dan juga definisi dari vintage. Inovasi keuangannya mengacu pada pengembangan dan implementasi konsep baru, teknologi, strategi, atau produk di sektor keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan keuangan, serta untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan perusahaan. Inovasi keuangan ini dapat berupa pengembangan teknologi baru seperti teknologi blockchain, kecerdasan buatan atau AI, atau pembayaran digital yang memudahkan transaksi keuangan. Nah, selain itu, inovasi keuangan juga bisa meliputi produk-produk keuangan baru seperti layanan perbankan digital, platform investasi online, atau produk asuransi baru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Beberapa contoh inovasi keuangan termasuk vintage atau teknologi keuangan yang mencakup aplikasi perbankan digital, dompet digital, layanan pinjaman peer-to-peer, dan platform pembayaran digital. Nah, selain itu, blockchain dan cryptocurrency juga dianggap sebagai inovasi penting di sektor keuangan karena potensinya dalam meningkatkan keamanan, kecepatan, dan transparansi dalam transaksi finansial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu vintage. Vintage ini adalah singkatan dari teknologi keuangan yang mengacu pada segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan keuangan. Nah, vintage ini mencakup berbagai macam layanan keuangan termasuk transfer uang, pinjaman, investasi, pembayaran, dan manajemen keuangan pribadi atau bisnis yang didukung oleh teknologi seperti perangkat lunak, aplikasi komputer, dan perangkat mobile. Vintage ini telah mengubah secara tradisional bisnis keuangan yang dijalankan dengan cara yang inovatif, efisien, dan seringkali lebih terjangkau. Nah, contohnya vintage termasuk layanan perbankan digital, dompet digital, teknologi pembayaran digital, teknologi blockchain, layanan pinjaman online, manajemen keuangan pribadi, serta platform investasi dan trading online. Nah, vintage ini memberikan akses ke layanan keuangan kepada segmen populasi yang sebelumnya tidak terlayani dengan baik oleh lembaga konvensional. Hal ini juga telah memberikan kemudahan akses dan peningkatan efisiensi dalam berbagai transaksi keuangan bagi individu dan perusahaan. Penggunaan vintage terus berkembang dengan pesat di berbagai negara di seluruh dunia karena mampu memberikan solusi keuangan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Hal ini telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam industri keuangan secara global. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan video dari wawancara saya dengan beberapa narasumber yang telah saya lakukan kemarin. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan pelayanan vintage seperti kayak Shopee, OVO, GoPay, atau pembayaran online yang lain? Sudah. Bagaimana pengalaman Mbak selama menggunakan pelayanan vintage tersebut? Menurut saya tuh dengan menggunakan pelayanan vintage seperti pembayaran online ini memudahkan saya untuk melakukan pembayaran dan juga bisa lebih cepat. Terima kasih. Ya, Mbak, apakah sudah pernah menggunakan pelayanan vintage misalnya kayak Shopee, OVO, GoPay, atau pembayaran online yang lain? Terus bagaimana pengalaman Mbak dalam menggunakan pelayanan vintage itu, dan apa yang menurut Mbak bisa menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh perusahaan vintage? Kalau menurut pengalaman saya sendiri sih lebih mudah ya Mbak untuk pembayarannya, dan juga bisa dapat potongan atau diskon.
Terus tantangannya mungkin dari keamanan data penggunanya sendiri, terus karena saya sendiri juga sedikit parno ya kalau soal apa sih dimintain foto KTP kayak gitu. Terima kasih. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan pelayanan fintech seperti meminjam uang di aplikasi koperasi simpan pinjam yang bisa diinstal di handphone? Iya, sudah pernah, Mbak. Bagaimana pengalaman Mbak jika meminjam uang di aplikasi itu? Menurut saya lebih cepat prosesnya dibandingkan pinjam uang di bank konvensional karena hanya menggunakan KTP saja dan sudah dapat pinjaman uang, tidak perlu banyak syarat seperti di bank konvensional. Terima kasih. Ya. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan pelayanan fintech seperti meminjam uang di aplikasi koperasi simpan pinjam yang bisa diinstal di handphone? Kalau sekarang sih saya belum menggunakan ya karena saya ragu menggunakan yang kan itu kan termasuk fintech ya, jadi kan dia pasti kayak meminta akses kayak foto KTP kita, jadi saya ragu, jadi saya lebih percaya tuh kayak melakukan pinjaman tuh di bank konvensional. Terima kasih. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan produk pelayanan fintech seperti internet banking? Sudah Mbak. Bagaimana pengalaman Mbak dalam menggunakan internet banking ini dan bagaimana jika dibandingkan dengan bank konvensional? Jadi menurut saya internet banking itu sangat membantu ya, apalagi kalau misalnya mau ngisi token listrik itu kan. Jadi saya tidak perlu harus keluar lagi, jadi bisa langsung dari aplikasi gitu kan. Itu memudahkan saya juga kalau misalnya mau transfer bank gitu kan. Saya tidak perlu datang lagi ke bank-bank terdekat. Jadi butuh dari rumah saja gitu, saya sudah bisa langsung mengirimkan. Itu jadi kelebihan sih dari fintech itu sendiri gitu. Terima kasih. Ya. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan pelayanan fintech, misalnya kayak Shopee, OVO, GoPay atau pembayaran online lainnya? Udah. Bagaimana pengalaman Mbak selama menggunakan pelayanan fintech itu? Oh, karena adanya pelayanan fintech ini jadi lebih mudah dalam melakukan pembayaran dan juga praktis. Terus juga sekarang UMKM juga bisa menggunakan pembayaran lewat OVO, QRIS dan lain-lain. Oh ya, terima kasih. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan pelayanan fintech, misalnya kayak Shopee, OVO, GoPay atau pembayaran online yang lain? Sudah pernah. Bagaimana pengalaman Mbak dalam menggunakan pelayanan fintech itu dan apa yang menurut Mbak bisa menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan fintech? Menurut saya fintech sekarang itu punya inovasi yang bagus, jadi saya senang menggunakan transaksinya. Juga memudahkan saya untuk membayar secara online atau digital gitu. Jadi untuk tantangannya sendiri sih, kalau saya sendiri dari keamanan data pribadi kita. Jadi saya kadang tuh ada minta verifikasi nomor EMA atau juga NIK gitu. Oh ya, terima kasih. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan pelayanan fintech seperti meminjam uang di aplikasi koperasi simpan pinjam yang bisa diinstal di handphone? Sudah pernah. Bagaimana pengalaman Mbak jika meminjam uang di aplikasi tersebut? Menurut saya prosesnya itu lebih cepat dan syaratnya juga mudah dengan hanya menggunakan verifikasi KTP dan tinggal tunggu sekitar 1 jaman uang yang kita pinjam sudah cair dan itu pun sangat memudahkan kita untuk pinjamannya lebih cepat. Terima kasih. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan pelayanan fintech seperti meminjam uang di aplikasi koperasi simpan pinjam yang bisa diinstal di handphone? Untuk saat ini saya belum pernah mencoba aplikasi tersebut karena bunganya itu tinggi, lalu juga saya belum percaya dengan keamanan data saya itu. Jadi menurut saya lebih bagus meminjam uang di bank konvensional daripada aplikasi pinjol itu sendiri. Terima kasih. Mbak, apakah sudah pernah menggunakan produk pelayanan fintech seperti internet banking? Pernah Mbak. Bagaimana pengalaman Mbak dalam menggunakan internet banking dan bagaimana jika dibandingkan dengan bank konvensional? Kalau menurut saya, m-banking ini bisa memudahkan dalam bertransaksi. Misalnya kalau kita mau transfer dan mau ambil uang di ATM, kita tidak perlu menggunakan kartu ATM lagi. Nah, jika dibandingkan dengan bank konvensional, saya lebih memilih untuk menggunakan internet banking karena saya tuh orangnya malas antri, Mbak. Memberikan kesimpulan itu fintech
Fintech memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan, baik secara online maupun offline, dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Fintech telah mengubah cara tradisional bisnis keuangan yang dijalankan dengan cara yang inovatif, efisien, dan seringkali lebih terjangkau. Contohnya itu layanan perbankan digital, dompet digital, teknologi pembayaran digital, teknologi blockchain, layanan pinjaman online, manajemen keuangan pribadi, serta platform investasi dan trading online. Nah, ini adalah beberapa contoh produk inovasi dari Fintech. Ada Shopify, OVO, dan GoPay. Shopify adalah solusi pembayaran digital yang disediakan oleh platform e-commerce Shopee. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara online saat berbelanja di Shopee serta transaksi lainnya di luar platform e-commerce tersebut. Nah, yang selanjutnya itu OVO. OVO adalah platform pembayaran digital dan aplikasi dompet elektronik yang menawarkan berbagai layanan keuangan seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pembayaran online, dan transfer uang antar pengguna. OVO juga menyediakan program loyalitas dan intensif pengguna. Yang selanjutnya itu GoPay. GoPay adalah layanan pembayaran digital yang disediakan oleh perusahaan teknologi Indonesia, Gojek. Selain digunakan untuk pembayaran layanan Gojek seperti GoRide dan GoFood, GoPay juga digunakan untuk pembayaran offline, pembelian online, dan transfer uang antar pengguna. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.